Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arif. Kita akan melanjutkan praktikum selanjutnya, praktikum SPSS ya. Target hari ini untuk praktikum ini adalah kita akan melanjutkan tahap 1 pertama dari pengenalan SPSS. Kita akan lanjutkan dengan pengenalan beberapa menu atau beberapa fasilitas yang akan bisa kita gunakan atau yang mungkin kita gunakan nanti dalam analisis data. Kita sudah membuka SPSS dengan file yang sebelumnya. Sudah kita isi, ada 10 responden nih. Nah, yang pertama adalah kita akan mencoba cara mengurutkan kasus. Mengurutkan kasus itu yang dimaksud mengurutkan kasus misalnya ini di usia. Kalau kita perhatikan usia ada 54, 51, 67 dan seterusnya. 77 berikutnya ada 48 lagi, 72 gitu. Terbolak-balik. Nah, kalau kita mau mengurutkan kasus, tujuannya adalah kita sort mulai dari atas ke bawah atau bawah ke atas, silakan. Ini misalnya kita lihat dari variabel usia, maka kita akan sort di usia. Itu ya. Nah, caranya adalah ketika kita mau mengurutkan kasus, ada kita akan masuk ke sort case ya. Sort case itu bisa kita lihat di menu di atas. Ini ada file, ada data, edit, view, ada data di sana. Nah, di menu data, menu tab data di sana, kita turun ke bawah ada sort case. Kita klik sort case. Nah, mana yang akan kita sort? Misalnya kita mau sort usia. Kita masukkan, klik usia, kemudian kita klik panah di sini untuk memasukkan ke kanan. Nah, sort case usia, kita akan mengurutkan berdasarkan usia. Nah, berikutnya sort ordernya kita bisa pilih ascending atau descending. Ascending ketika kita urut dari kecil ke besar gitu atau sebaliknya. Nah, kita pilih OK, berikutnya klik OK. Akan ada pemberitahuan di outputnya, maka kita sudah melakukan sort case by usia. Nah, kita perhatikan sini sudah urut dari yang pertama ternyata 36, 48 dan seterusnya. Paling tua adalah 77. Ini hanya contoh saja untuk sort case. Nah, pertanyaannya apakah bisa di sort menggunakan dua variabel sekaligus? Bisa. Jadi yang kita masukkan tadi dua-duanya kita masukkan karena kita masukkan usia tadi hanya satu, maka akan sort berdasarkan usia saja. Tapi ketika kita masukkan usia dan pendidikan misalnya, maka itu juga akan menyesuaikan. Nah, itu sort case. Nah, menu yang akan kita coba berikutnya adalah menu di dalam data juga. Nah, di sini berikutnya kita akan mencoba yang disebut dengan select case. Nah, kita masuk ke data, kemudian paling bawah di sana, enggak paling bawah ya, di bawah ya, ada select case. Kita klik select case. Nah, select case di sini digunakan untuk memilih data atau hasil entry data yang mau kita tampilkan saja atau mau kita analisis saja, memilih atau tidak memilihnya gitu ya. Nah, misalnya ini saya bermaksud untuk menganalisis responden atau semua data responden ini yang berjenis kelamin laki-laki saja. Maka ketika kita sudah masuk select case, menu select case seperti ini, kita klik jenis kelamin ini ya. Nah, di atas di sini ada all case, ada if ya, ada nanti if
yang sering digunakan if ini. If. Nah, berikutnya ketika kita sudah klik if condition is satisfied, berikutnya klik if di bawahnya. Nah, kita tadi mau memasukkan atau mau menganalisis atau menselect ya, atau memilihnya jenis kelamin. Kita masukkan ke kanan jenis kelamin JK ya. Nah, di bawah sini ada seperti kalkulator ya, ada angka-angka dan simbol-simbol matematis. Di sini JK. Nah, jenis kelamin tadi saya mau menganalisis atau saya mau memilihnya yang berjenis kelamin laki-laki saja. Maka JK sudah di atas ini, berikutnya kita sama dengan ya. Kemudian karena kode laki-laki adalah 1, maka saya pilih di sini laki-laki ya 1 ya. JK sama dengan 1. Berikutnya oke. Continue, berikutnya oke. Nah, di menu output atau di tampilan output ada tampilan pemberitahuan seperti ini. Compute filter JK sama dengan 1. Artinya kita sudah memfilter hanya yang berjenis kelamin 1 saja. 1 itu disebut dengan laki-laki atau kode 1. Kita lihat. Setelah kita melakukan select tadi, dipilih ya. Yang kita pilih adalah 1. Maka di sini yang berjenis kelamin 2, ini 2, sebelah kirinya akan dicoret miring. Nah, fungsi dari select di sini, select case ini, kita bisa melakukan analisis satu-satu, misalnya satu kelompok. Saya menganalisis bagaimana usia dan apa dan seterusnya, semua variabel yang ke kanan nanti akan terisi ketika Anda membuat. Yang dianalisis hanya yang tidak dicoret, yaitu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dicoret tidak akan teranalisis atau tidak akan dilihat atau dikecualikan bahasanya. Nah, itu adalah select case. Mungkin Anda bisa mencoba. Berikutnya adalah untuk memahami select case, kita bisa coba dengan select yang lain. Mari kita coba yang lain-lain. Nah, sekarang kalau sudah selesai, mohon untuk dikembalikan. Misalnya ini masih tercoret. Apapun yang kita lakukan berikutnya tidak akan, ini 3 ini yang sudah tercoret tidak akan dilihat atau tidak akan dihitung. Maka jika kita mengembalikan, kita masuk ke data, kemudian select case. Nah, tadi kan ini ya if-nya apa, langsung kita select all case saja atau kita kembalikan, nanti akan terselect semua. All case oke. Nah, filter off ya. Oke, kita lihat di sini sudah tidak ada coretan. Maka berikutnya semua bisa terlihat lagi. Nah, menu yang akan kita coba berikutnya adalah di transform. Transform yang pertama adalah kita mau mencoba menghitung. Kalau di Excel biasa disebut dengan formula ya, kita hitung dengan formula. Nah, di SPSS ini kita juga bisa menghitung. Misalnya ini yang bisa dihitung, contohnya adalah di sini kita punya berat badan, punya data tinggi badan, maka kita bisa menghitung IMT. Untuk menghitung, kita bisa melihat menu di atas, menu tab ada menu transform. Di menu transform kita bisa klik untuk menghitung, disebut dengan compute variable di atas. Kita klik saja. Nah, ada kalkulator lagi nih keluar ya. Nah, variabel yang akan kita target kita, penjumlahan atau hasil hitungnya, kita akan tulis di mana? Karena kita akan membuat variabel baru di atas. Di variabel nama ada nama, JK dan lain-lain. Kita menghitung IMT.
ternyata IMT belum ada, maka kita akan buat IMT. Nah, cara membuat name-nya sama aturannya, yaitu tidak boleh menggunakan spasi ya. Maka kita tinggal tulis IMT gitu aja. Nah, baru kita tab and labelnya kita tulis. Label adalah keterangan dari IMT itu apa. Misalnya kita tulis indeks massa tubuh dan numerik, kita akan tulis continue. Nah, ini nanti kita akan buat variabel baru dari hasil hitungan. Nah, berikutnya adalah di sebelah kanan ini ada sama dengan, kemudian numeric expression ini kita akan tulis formulanya atau rumusnya. Nah, yang akan kita tulis adalah rumus dari IMT adalah berat badan dalam kilo ya, berat badan kilogram dibagi tinggi badan dalam meter ya, kuadrat. Maka kita bisa tulis yang paling atas ada dibagi adalah berat badan, maka berat badan kita pilih, kita klik berat badan, masukkan ke kanan BB ya. Nah, rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, tinggi badannya dalam meter dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, karena data tinggi badan kita adalah dalam senti, untuk membuat meter, senti itu dikali dibagi 100 ya, dibagi 100. Misalnya 160, maka dalam meternya adalah 1,6. Nah, berikutnya karena tadi dalam meter, maka kita rubah dulu dalam senti. Kita ini tanda kurung ya, kurung buka kurung tutup. Nah, berikutnya masukkan tinggi badan ke sana. Tinggi badan masuk. Nah, tinggi badan ke sana. Agar jadi senti, maka kita kita bagi 100 ya, 100. Nah, ini dalam senti, tinggi badan dibagi berat badan. Nah, ternyata tinggi badannya kuadrat, maka ketika tinggi badan ini kuadrat, artinya tinggi badan dikali tinggi badan, maka kita tinggal kali saja, masukkan TB lagi ke kanan dalam meter juga, maka kita bagi 100 juga. Nah, ini contoh rumus IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, tinggi badannya kali tinggi badan dalam meter semua dua-duanya. Nah, ketika sudah selesai kita entry di sini rumus ya, formulanya, maka berikutnya kita klik OK. Nah, di menu output ada keterangan kita sudah melakukan compute, membuat IMT dengan formula seperti ini atau rumus seperti ini. Namanya adalah indeks massa tubuh. Nah, apapun yang kita lakukan di data view, maka di output ini ada keterangannya. Maka kalau kita mau menunjukkan bukti bahwa saya sudah melakukan apa di sana, maka pastikan file dari output ini jangan dihapus atau jangan dibuang. Tunjukkanlah file ini kalau kita dalam belajar. Nah, kita lihat di sini ada variabel baru IMT, indeks massa tubuh. Isinya adalah ini nih. Nah, indeks massa tubuh. Kita keluar hasil. Nah, sekarang indeks massa tubuh tadi labelnya sudah kita isi, namun namanya belum kita isikan. Isi IMT, kemudian setting-setting yang lain ini ada desimal. Desimalnya kita tidak butuh, maka kita nolkan. Keterangannya indeks massa tubuh. Kalau misalnya kita sudah membuat, silahkan kita cek di sini scale, kita
kita pakai measure-nya jangan sampai nanti belum tertulis ataupun ordinal ataupun nominal, karena kita ngisi data asli maka kita pilih scale. Nah, ini adalah compute. Menu berikutnya kita akan coba adalah transform. Nah, transform ini kita gunakan untuk merubah data atau mengkodekan data, baik itu berupa satu angka berubah jadi angka tertentu ataupun rentang dari angka berapa sampai angka berapa untuk kita rubah. Sekarang kita akan coba transform recode. Nah, di sini di atas ini transform, kemudian record ya. Nah, di sini ada dua record, ada X to X artinya same variable. Jadi ketika kita merubah data maka data awalnya akan terreplace. Tidak direkomendasikan ketika kita sedang belajar. Yang saya rekomendasikan adalah record to different variable. Ketika different variable kita akan membuat variabel baru seperti IMT tadi. Ada variabel baru dari hasil hitung. Different variable ya. Nah, yang akan kita rekode yang mana nih? Record untuk misalnya kita mau memilih salah satu variabel, kita pilih usia misalnya. Ini hanya contoh saja, usia. Maka usia kita klik, kemudian kita klik panah di sini ada memasukkan ke kanan ya. Nah, sekarang menujunya ini panahnya masih tanda tanya, dia nggak tahu nih mau kemana. Maka kita buat variabel baru nih, output variabelnya. Kita pilih usia. Nah, kita mau namanya usia lagi, tidak boleh sama, maka yang lain, misalnya kategori usia atau tingkat usia. Nama tidak boleh ada spasi. Ketika usia maksud saya tingkat usia ya. Nah, labelnya kita kasih keterangan tingkat usia. Nih. Berikutnya klik change. Maka yang tanda tanya tadi sudah berubah menjadi TK usia. Nah, berikutnya adalah kita akan pilih all and new value. Ada beberapa menu di sini yang tampil, ada value. Ini adalah all value, satu kolom ini. Kemudian kolom kanan adalah new value. All value digunakan untuk merubah ya satu angka tertentu menjadi new value angka tertentu. Misalnya saya mau merubah yang usia 17 atau usia 16 jadi 17 misalnya. Hanya yang berubah hanya yang 16 saja nanti menjadi 17. Nah, karena kita mau memberikan rentang tadi kategori usia, kita mau beda-bedakan ini kategori usia. Saya mau menuliskan usia dewasa awal, dewasa tengah ya, kemudian dewasa akhir. Nah, karena ini contoh, saya mau membuat yang pertama adalah usia salah satu usia dewasa awal ya, saya berikan kode 1. Berikutnya adalah kita kasih rentang berapa sampai berapa. Maka karena kita mau membuatnya satu berarti di bawah ya, kita pilih
ring loss. Ketika kita isi ini, maka artinya adalah yang kita isikan nanti tertulis, ikut tertulis misalnya, atau tergantikan. Misalnya kita tulis 30, maka nanti semua angka di bawah 30 sampai termasuk 30-nya juga akan berubah jadi 1. Maksudnya seperti itu. Ini kanan ini new value-nya, ini yang kiri adalah old value-nya. Usia kalau kita tulis 30, maka yang di bawah 30 sampai 30 juga dia akan menjadi angka 1. Nah, sekarang kita akan di sini tulis 40 saja. 40 ya. Artinya ketika kita tulis 40, maka 40 ke bawah, untuk di bawah 40 sampai 40-nya akan berubah jadi angka 1. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik add. Nah, tingkat berikutnya adalah tingkat 2 atau level 2. Artinya di atas 40 sampai berapa gitu ya. Nah, kita tidak milih ini lagi yang sebelah kiri all value-nya, tapi kita pilih ring. Range di sini kita pilih 41. Nah, tadi 40 sudah ikut ke 1, sudah kode 1 ya, 40 ke bawah. Nah, sekarang dari 41 ke atas sampai berapa? Jadi kita tulis 41 sampai berapa? Misalnya sampai 50 pas ya, 50 pas misalnya nih. Ini kita hanya contoh saja. 41 sampai 50 maka akan menjadi 2. Berikutnya klik add. Nah, artinya ini 41 sampai 50 akan menjadi 2. Nah, tingkat ketiga berikutnya adalah di atasnya, mulai dari 51 ke atas. Nah, ketika kita 51 ke atas, maka kita pilihnya highest di sini ya, range value through highest. Nih, 51, maka kita tulis 51. Artinya mulai dari usia 51 ke atas akan menjadi angka 3, level 3. Berikutnya kita klik add. Nah, ini ada 3 kategori. Nah, berikutnya kita klik continue dan oke. Di output akan ada tampilan penjelasan kita sudah melakukan record dengan syarat-syarat atau formulanya seperti ini di TK usia, variabel baru TK usia ya. Nah, sekarang kita lihat di datanya. Nah, ada baru. Nah, seperti tadi di IMT, setelah kita membuat variabel baru, kita cek di variabel view. Nah, variabel view di sini desimalnya ada. Nah, padahal kita tidak butuh, maka kita buatkan jadikan 0 tingkat usia. Nah, value belum terisi nih, padahal ini data kategorik, maka kita isi value-nya. Ada 1, 2, 3 ya. 1 artinya apa? Misalnya nih, dewasa awal. Ini hanya contoh saja, dewasa awal. Untuk dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir sebenarnya bukan ini kategorinya. Menurut Erikson beda lagi tahapan usianya, usia berapa sampai berapa. Namun karena hanya contoh saja, kita akan membuatnya seperti ini. Nomor 2 adalah dewasa tengah ya. Yang ketiga adalah dewasa akhir. Sekali lagi ini hanya contoh. Kita klik OK. Nah, berikutnya ini pasti bukan nominal, karena kita tertulis nominal berarti salah. Kenapa bukan nominal? Karena ada tingkatannya, maka kita pilih ordinal.
di data view. Nah, kita cek value labelnya. Nah, jadi sudah berubah. Jadi ini jadi dewasa awal nih ada. Kenapa? Karena usianya 36. Ini dewasa tengah, ini karena 48. Kemudian yang lainnya ternyata dewasa akhir nih yang banyak. Nah, berikut adalah cara transform, baik itu compute maupun record. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.